Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Rahmadani dari Prodi Perbankan Syariah kelas 4B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Hadis. Di sini saya akan membacakan hasil dari tugas yang saya kerjakan, yaitu soal yang pertama adalah apa pendapat Anda tentang hadis do'if dan bolehkah beramal dengan hadis do'if? Dan berikan contoh hadis do'if yang boleh diamalkan dan hadis do'if yang tidak boleh diamalkan. Jawabannya, hadis do'if ialah hadis yang tidak memenuhi kriteria penerimaan hadis ataupun sifat-sifatnya tidak memenuhi kriteria hadis sahih ataupun hadis hasan. Adapun penyebab dari hadis do'if ialah sanad atau sandarannya tidak bersambung. Secara umum, hadis do'if dinilai sebagai sumber yang paling lemah. Oleh sebab itu, ulama berpendapat bahwa hadis do'if sebaiknya tidak dijadikan sebagai dasar pengalaman hukum Islam karena sifatnya yang lemah. Namun, ada pula ulama yang menyebut bahwa hadis do'if masih bisa digunakan sebagai dasar pengamalan ibadah tertentu untuk mendorong umat muslim melakukan hal soleh. Selanjutnya, bolehkah beramal dengan hadis do'if? Jawabannya, yang pertama, bahwa hadis do'if itu tidak boleh diamalkan secara mutlak atau sama sekali, baik dalam masalah hukum, akidah, tarkib, watarhib, dan lain-lainnya. Yang berpegang pada pendapat ini adalah sejumlah besar dari kalangan ulama hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Yahya bin Ma'in, Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Hazm, dan lain-lain. Yang kedua, boleh mengamalkan hadis do'if dalam bab fadhoilul a'mal, tarhib atau menggemarkan melakukan sesuatu amalan, tarhib mempertakuti diri mengerjakan suatu amal, namun tidak diamalkan dalam masalah akidah dan hukum. Yang memegang pendapat ini adalah sebagian ahli fikih dan ahli hadis seperti Al-Hafidz Ibnu Abdil Bar, Al-Imam Nawawi, Ibnu Solah. Adapun yang ketiga, boleh mengamalkan hadis do'if secara mutlak jika tidak ditemukan hadis yang sahih atau hasan. Pendapat ini disandarkan kepada Imam Ahmad dan murid beliau Abu Daud. Selanjutnya, contoh hadis do'if yang boleh diamalkan. Contoh hadis yang dinilai do'if oleh sebagian ulama yang mencakup fadail amal misalnya, barang siapa membaca Al-Quran, kemudian dia menghafalkannya dan menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran serta mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, niscaya dengannya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan memberi syafaat kepada 10 keluarganya yang masuk neraka. Hadis diriwayat Tiramizi, Qorib menurut Imam Tiramizi. Hadis di atas menegaskan keutamaan seorang hafiz Al-Quran yang hidup berdasarkan Al-Quran, sehingga insya Allah masuk surga dan diberikan kesempatan menyelamatkan 10 anggota keluarganya yang divonis masuk neraka. Walaupun hadisnya lemah, menjadi hafiz Al-Quran adalah suatu hal yang baik dan ditopang oleh hadis-hadis sahih maupun hasan lainnya, sehingga boleh saja mengutip hadis ini untuk menyemangati seseorang untuk menjadi penghafal Al-Quran. Dan do'if yang tidak boleh diamalkan yaitu barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Robnya. Di sini ada sebuah hadis yang palsu dan tidak ada asalnya, namun sering digunakan oleh sebagian orang sufi untuk menguatkan kesesatan mereka. Hadis ini berbunyi, barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia akan mengenal Rob Tuhannya. Syekh Al-Albani dalam Ad-Da'ifah berkata, hadis ini tidak ada asalnya. An-Nawawiyah berkata, hadis ini tidak sabit atau tidak sahih.
As-Suyuti berkata, hadis ini tidak sahih. Ringkasannya, hadis ini merupakan hadis palsu yang tidak ada asalnya. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh mengamalkannya dan meyakininya sebagai sabda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun soal yang nomor 2, yaitu apa perbedaan hadis matruk, hadis munkar, hadis maudhu, serta hadis majhul. Jelaskan semuanya dan berikan contoh untuk hadis maudhu. Menurut bahasa, matruk merupakan isim maf'ul dari lafaz taraka yang berarti meninggalkan, sedangkan matruk sendiri berarti sesuatu yang ditinggalkan. Sedangkan menurut istilah, hadis matruk adalah hadis yang para rawinya secara individu melakukan kebohongan agar hadis itu bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah diketahui dan tidaklah diriwayatkan kecuali berasal dari dirinya rawi itu sendiri. Adapun yang kedua yaitu adalah hadis munkar. Menurut bahasa, munkar adalah isim maf'ul dari lafaz ankara yang berarti mengingkari. Sedangkan munkar berarti sesuatu yang diingkari. Adapun menurut istilah, maka para ulama ahli hadis memberikan pengertian dengan kalimat yang berbeda-beda, namun memiliki makna yang sama. Diantaranya adalah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang do'if yang bertentangan dengan riwayat yang kuat. Ada pula yang berpendapat lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang do'if yang bertentangan dengan rawi lainnya yang lebih rendah kedo'ifannya daripadanya. Dua pengertian di atas memiliki makna yang hampir mirip, yang mana bisa kita simpulkan bahwa hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang do'if, di mana riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Yang selanjutnya adalah hadis maudhu. Hadis maudhu adalah segala sesuatu atau riwayat yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, maupun takrir secara dibuat-buat atau disengaja dan sifatnya mengada-ngada atau berbohong. Contoh dari hadis maudhu ini adalah barang siapa berpuasa di waktu pagi pada hari Idul Fitri, dia bagaikan puasa sepanjang waktu. Ini adalah hadis palsu yang dibuat oleh Ibnu Al-Bailami. Ibnu Hibban rahimahullah berkata, dia meriwayatkan hadis dari ayahnya sebanyak kurang lebih 200 hadis. Semuanya palsu dan tidak boleh berhujah dengan dia, dan juga tidak boleh disebut namanya kecuali hanya untuk menjelaskan keheranan terhadapnya. Yang selanjutnya adalah hadis majhul. Hadis majhul adalah hadis yang mana seorang perawinya tidak dikenal jati diri dan identitasnya. Maksudnya adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang tidak dikenal jati dirinya atau dikenal orangnya, akan tapi tidak dikenal identitas atau sifat-sifat keadilan dan kedabitannya. Selanjutnya yaitu nomor 3. Apa perbedaan antara hadis sahih li ghairihi dan sahih li dzatihi, dan berikan masing-masing contohnya. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis hasan li dzatihi jika diriwayatkan dari jalur lain, hadis yang semisalnya atau yang lebih kuat darinya. Atau dengan kata lain, ia adalah sekumpulan beberapa hadis hasan li dzatihi dinamakan dengan sahih li ghairihi karena sahihnya hadis tersebut bukan karena sanad hadis tersebut, namun karena bergabungnya hadis-hadis yang lain kepadanya, dan kedudukannya ia lebih tinggi dari hadis hasan li dzatihi namun di bawah hadis sahih li dzatihi. Adapun contohnya yaitu adalah Rasulullah SAW bersabda, juallah kepada kami seekor unta dengan beberapa ekor unta muda dari unta zakat sesuai dengan hitungannya. Maka ia mengambil seekor unta jantan ditukar dengan 2 ekor unta muda atau 3 ekor unta betina. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Hadis ini termasuk hadis hasan, namun ia mempunyai beberapa jalan periwayatan sehingga derajatnya naik
menjadi sahih li ghairihi. Yang kedua ada sahih li dzatihi. Hadis yang sahih berdasarkan persyaratan sahih yang ada di dalamnya tanpa membutuhkan penguat atau faktor eksternal. Kedudukannya di bawah hadis hasan li dzatihi. Maka dari itu, jika ada kontradiksi antara hadis hasan li dzatihi dengan hadis hasan li ghairihi, maka yang didahulukan atau dikuatkan adalah hadis hasan li dzatihi. Selanjutnya yaitu nomor 4 adalah apa perbedaan hadis munqati, mudol, mu'alaq, mursal, dan mudalas. Hadis munqati yaitu adalah hadis yang gugur sanadnya di satu tempat atau lebih, atau pada sanadnya disebutkan nama seseorang yang tidak dikenal namanya. Yang selanjutnya adalah hadis mu'alaq. Hadis mu'alaq adalah hadis yang rawinya digunakan oleh seseorang atau lebih di awal sanadnya secara berturut-turut. Selanjutnya hadis mursal adalah hadis yang gugur sanadnya setelah tabi'in. Yang dimaksud dengan gugur di sini adalah nama sanad terakhirnya tidak disebutkan. Selanjutnya adalah hadis mudol. Hadis mudol adalah hadis yang gugur dua orang sanadnya atau lebih secara berturut-turut. Hadis mudalas adalah hadis yang diriwayatkan menurut cara yang diperkirakan bahwa hadis tersebut tidak bernoda. Orang yang melakukan tadlis atau perbuatannya disebut mudalis dan hadisnya disebut hadis mudalas. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nothing's gonna be anymore.